Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang sebab-sebab gagal beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah yang hukumnya wajib, yaitu menuntut ilmu. Nah, saya mau tanya ini, menuntut ilmu itu wajib atau sunnah? Masya Allah, ibu-ibunya militan di sini. Wajib atau sunnah? Wajib. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib untuk setiap muslim. Maka kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan amal yang wajib kita lakukan, menuntut ilmu ini, dalam keadaan apa yang Allah wajibkan itu oleh Allah diberikan ganjaran besar. Diberikan apa, Bu? Ganjaran besar. Langkahnya menghapuskan dosa, amin. Duduknya menghapuskan dosa, amin. Apa yang dicita-citakan oleh Allah dikabulkan. Pulang dalam keadaan membawa sakinah, ketenangan dan rahmat dari Allah, amin. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, insyaallah di pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebab seorang manusia gagal dalam beramal. Kepingin bisa beramal, kepingin ibadah, kepingin baca Al-Quran, kepingin sholat tepat waktu, kepingin bisa datang ke majelis taklim, kepingin istiqomah puasa Senin Kamis. Angkat tangan yang kepingin. Sedikit. Anda tidak kepingin? Oh, mau. Semuanya kepingin. Tapi perhatikan, apakah semua yang ingin oleh Allah diberi keinginannya? Kok iya ya, apa sih? Ndak, aduh Bu. Apakah setiap orang yang kepingin sholat tepat waktu dia bisa sholat tepat waktu? Apakah setiap yang kepingin pasti terwujud? Belum tentu. Karena disebutkan dalam pepatah, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi yang berlaku keinginannya Allah. Betul lah Benda? Saya kepingin nikah sama perempuan cantik, keinginan saya. Tapi ketika Allah menikahkan saya dengan perempuan yang biasa, saya bisa nolak? Ganti contoh. Contohnya ndak enak itu. Karena ibu jawab ndaknya itu nampaknya menghukumi banget gitu. Ndak. Sabar Bu ya. Saya kepingin punya mobil Alphard. Ndak usah ngomong amin ya. Mau wedit-wedit kabeh, Masya Allah. Amin tok iku lho gak. Saya pengen beli mobil Alphard. Telat, malaikatnya sudah pergi. Doa itu yang pertama tadi Bu, Anda bilang amin sama malaikat diangkat, Allah ijabah. Sudah? Apakah ketika saya menginginkan mobil Alphard pasti saya dapat Alphard? Belum tentu. Panjenengan kepingin nikah sama laki-laki tampan kan? Jujur.
Kalau bisa milih, pengen nikah sama yang tampan atau yang jelek? Sekarang kenyataannya suaminya ya apa? Lewang di sebelah sini kelihatan kok. Iya kan? Apa artinya ibu-ibu sekalian? Keinginan kita untuk beramal, keinginan kita untuk sholat, keinginan kita untuk ngaji, keinginan kita untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah, itu bisa jadi terwujud, bisa jadi tidak terwujud. Dalam keadaan agama Islam ini agama amal, betul apa tidak? Ada orang yang keturunannya presiden kemudian tidak beramal masuk surga? Ada? Ada? Putranya Nabi Nuh itu tenggelam. Sampai ketika Nabi Nuh mengatakan, innahu min ahli, ya Allah itu anakku. Saya tidak tega kalau dia harus tenggelam. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, itu bukan anakmu, karena dia melakukan amalan yang tidak baik. Ini putranya siapa? Nabi. Ada istrinya Nabi Lut alaihi salam. Tahu istrinya Nabi Lut? Siapa namanya? Ah, kan? Bulut. Siapa namanya? Anda mentranslate bulut itu bagaimana? Oh bisa ya? Pakai abjad. Oh masya Allah. Pakai abjad ya, bulut ya. Itu ternyata ketika kaumnya Nabi Lut naksir kepada tamunya Nabi Lut alaihi salam, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nampaknya terlambat ini. Jadi Nabi Lut itu ibu-ibu sekalian dapat tamu. Tamunya malaikat-malaikat yang mulia. Wajahnya tampan kayak bapak-bapak ini. Amin. Sementara kaumnya Nabi Lut itu penyuka sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Dan di Kediri banyak loh, Bu. Panjenengan tahu di Kediri? Banyak. Dan salah satu amal yang paling cepat mendatangkan azab itu amalnya kaumnya Nabi Lut. Hati-hati. Jadi kalau panjenengan tahu, panjenengan, lah ini saya bingung, ini jamaahnya di Kediri tapi saya harus masuk TV, tidak boleh ngomong panjenengan, bingung saya. Tidak apa-apa panjenengan ya, gak ngerti ya, sak karepmu lah ben ya. Sudah, maka amal yang paling cepat mendatangkan murkanya Allah, Allah turunkan bencana, Allah turunkan banjir, Allah turunkan gunung meletus, Allah turunkan gempa bumi, Allah turunkan semua bencana, termasuk apa? Wabah, penyakit. Itu yang paling cepat. Salah satunya itu adalah homoseksual. Di Kediri ada apa tidak? Di mana? Di mana? Di sebelah mana? Di sebelah mana, Pak? Berantas. Panjenengan pernah sowan ke sana gitu? Lah dakwah, lihat, astagfirullahaladzim. Loh podo-podo duwe ini kok lihat ya, panjenengan lihat apa? Maka boleh mendatangi tempat seperti itu untuk mendakwai, mengingatkan. Nah sudah. Maka istrinya Nabi Lut, ketika Nabi Lut dapat tamu malaikat-malaikat yang mulia, itu istrinya memberi kode kepada tetangganya. Suamiku dapat tamu tampan-tampan. Ayo kalau kalian mau cepat masuk ke rumah, ambil 1, 2, 3 atau 4. Akhirnya apa kata Allah ketika Allah akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut? Allah mengatakan tentang istrinya Nabi Lut alaihi salam, dibilang apa? Itu adalah istri yang tidak baik. Artinya apa? Walaupun Kan'an anaknya Nabi Nuh, walaupun ini istrinya Nabi Lut, tapi ketika amalnya tidak baik, maka siapa bapaknya dia dan siapa suaminya dia tidak akan mendatangkan
manfaat. Karena yang mendatangkan manfaat apa? Amal. Sekarang lihat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka sebelum saya ke sana, ada satu hadis yang bikin orang non-Arab, itu bahasa Arabnya itu ajam. Ajam itu orang yang bukan dari keturunan Arab. Itu jealous. What the meaning of jealous? You know jealous? Keburu. Allah kok ngerti ya. Panjenengan lihat layangan putus ya. Lihat. Layangan putus lihat. Tidak lihat. Bagus loh. Belum lihat? Sudah lihat? Bu Yuyun lihat, hati-hati loh ya. Sudah, begini Bu. Ada satu hadis, apabila difahami dengan cara yang salah, maka akan menjadikan orang non-Arab itu, loh, wong Arab kok diapi-api mbek Kanjeng Nabi. Kita yang non-Arab kok dibiasa-biasain. Ternyata pemahamannya yang kurang tepat. Contoh begini, tak kasih contoh. Khairun nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita yang pernah naik ke atasnya unta. What the meaning of unta? Camel. Perempuan terbaik yang pernah naik unta, maksudnya perempuan Arab yang paling baik, nisa'u Quraisy, perempuan dari suku Quraisy. Tapi ingat, panjenengan tidak usah cemburu. Kenapa? Karena mereka oleh Nabi Muhammad dikatakan baik, bukan karena Quraisy, tapi karena sifat. Tapi karena apa? Sifat. Berarti wanita Kediri memiliki sifat yang sama, dia menjadi perempuan yang terbaik. Apa sifatnya? 2. Sifatnya ada berapa Bu? Nomor 1, ahnahu ala tifl, kepada anak-anak paling open. Open itu bahasa Inggrisnya apa? Ngemong. Sama anak itu paling perhatian banget sama anak. Kebersihannya, makanannya, kesehatannya, kedisiplinannya, teman pergaulannya, sekolahnya, itu perhatian banget. Itu wanita Quraisy. Maka apabila panjenengan juga perhatian kepada anak, maka panjenengan perempuan terbaik walaupun bukan dari suku Quraisy. Ciri yang kedua, ini rada abot, sedikit berat. Wa ar'ahu ala zaujin dzatu yadih. Perempuan Quraisy itu paling pengertian kepada suami. Berat? Ya dilihat kalau suami mulai genit-genitan dengan tetangga, itu pengertian dong. Apa maksudnya? Wis kon rabi meneh lah wis. Diterjemahkan loh. Jangan sampai ndak. Saya khawatir ada yang dipotong ini, saya khawatir ada yang dikorupsi. Paling pengertian kepada suami, kepada anak perhatian, kepada suami lah, kepada anak perhatian, kepada suami pengertian. Pengertian itu bukan berarti kalau suami pengen nikah lagi, bukan. Tapi apa? Suamiku siapa, penghasilannya berapa, dia kesukaannya apa, dia istirahatnya jam berapa, itu paling perhatian. Nah, maka mereka baik bukan karena dari suku apa, tapi mereka baik karena sifat yang melekat pada diri mereka. Nah, sama seperti itu. Maka kita ini di dalam Islam agama amal. Inna akramakum indallahi Inna akramakum indallahi, Allahumma salli ala Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian bukan yang dari Jawa, dari Padang, dari Medan, dari Makassar, Sulawesi, Arab, Eropa, Amerika, Australia, mana lagi yang belum disebut, Afrika lah. Tapi apa?
siapapun di antara kalian yang paling bertakwa, itulah mereka yang paling mulia. Saya mau tanya, takwa itu apa? Kan gampang kan? Menjalankan apa yang Allah perintah. Pinter loh, Masya Allah, ustazah semua ini. Amin. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa-apa yang menjadi larangan. Saya mau tanya, menjalankan perintah Allah amal atau bukan? Amal atau bukan? Amal. Menjauhi larangan Allah amal atau bukan? Amal. Nah, sementara apabila Anda, saya kurangi speednya, apabila Anda menjadi orang yang paling kuat dalam amal, perintahnya Allah dijalankan, yang wajib dilakukan, yang sunnah menjadi penyempurna, kan begitu. Salat wajib sudah disempurnakan dengan salat sunnah. Ada salat sunnah qabliyah, ada salat sunnah ba'diyah. Nah, maka orang yang paling kuat menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, merekalah orang yang paling mulia. Nah, sekarang saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Saya mau tanya, ibu-ibu pernah dengar kan Abu Hurairah? Pernah kan? Abu Hurairah itu orang kaya raya atau orang miskin papa? Tahu dari mana? Pernah kenalan? Panjenengan kenal di mana? Coba ibu-ibu, Abu Hurairah itu orang kaya raya atau orang miskin? Loh, mulai meneng. Ibu-ibu begini Pak, di mana-mana sama. Mau Malang, mau Surabaya, mau Mojokerto, mau Kediri, mau Batu, podo kabeh. Ditanya, jawab. Ketika ditegesi, bukan menghayati, bingung. Itulah kenapa persaksian dua orang wanita itu setaraf dengan satu orang laki-laki. Iya kan? Jadi misalkan panjenengan utang piutang, kan hutang itu harus mendatangkan saksi. Saksinya dua, ternyata lakinya cuma satu, maka kurang satu laki-laki digantikan perempuan berapa? Dua. Saya mau tanya, kenapa perempuan itu harus dua? Pak, tak kasih kuncinya. Kenapa perempuan harus dua? Kenapa? Lemah satu, terus panjenengan kan perempuan. Coba yang berangkat ngaji sendirian, angkat tangan. Perempuan sedikit banget. Yang lainnya berangkat sama siapa? Suami, teman, tetangga, anak, cucu. Iya, kenapa? Kodratnya perempuan tidak bisa sendiri, maka cariin teman, Pak. Seneng ya? Oh iya, mau mulai mantuk-mantuk. Sudah. Kenapa perempuan itu harus dua, ibu-ibu? Tak kasih contoh. Perempuan kalau ngomong cerita panjang lebar. Saya tadi jalan-jalan ke Sungai Brantas, ada buaya darat. Buaya darat. Ada buaya itu kepalanya hitam, hidungnya mancung, ada jenggotnya. Temennya dengerin, terus lama-lama temennya merasa tidak percaya. Wong buaya kok ada jenggotnya. Ketika Anda cerita sudah begitu menggebu-gebu, ternyata teman Anda tidak percaya. Anda pasti ngomong apa? Mbek konco sebelah, lah iya sih mbak. Iya apa ndak? Perempuan lek cerita mesti ngono, butuh konco. Lah iya sih mbak. Lah iya sih mbak. Begitu kan? Begitu perempuan. Makanya perempuan itu ngomong saja perlu dikuatkan oleh siapa? Temannya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, Abu Hurairah itu orang yang sangat miskin. Sangat miskin. Nun sewu ya, mohon maaf.
Kita yakin dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat yang paling afdol itu 4. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Tapi saya mau tanya, lebih banyak disebut namanya Abu Bakar atau Abu Hurairah? Lebih banyak disebut siapa? Abu Bakar atau Abu Hurairah? Lebih banyak disebut mana? Umar atau Abu Hurairah? Lebih banyak disebut mana? Uthman atau Abu Hurairah? Apalagi Uthman. Artinya apa, Bu? Kadang-kadang kekayaan itu tidak menjamin orang dikenal. Sementara ilmu yang dimiliki Abu Hurairah menjadikan namanya itu kekal. Menjadikan namanya apa? Kekal. Nah, sekarang saya mau ngomong begini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu," orang-orang yang amalannya terlambat. Amal terlambat itu artinya apa? Amal terlambat itu artinya apa? Temennya sholatnya jamaah, dia sholatnya di rumah. Temennya baca Al-Quran 1 hari 1 juz, dia 1 hari cuma 1 lembar. Temennya sedekahnya 100.000, dia sedekah cuma 2.000. Temennya nyumbang pondok pesantren, dia malah makan-makan ke restoran mahal. Itu namanya orang yang amalnya terlambat. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Man batta'a bihi amaluh, orang yang amalnya terlambat, lam yusri' bihi nasabuh, maka keturunan atau nasabnya, anake sopo, turunane sopo, itu tidak bisa mempercepat amalnya dia. Artinya apa? Nanti di hari kiamat, orang yang amalannya kecil, walaupun anaknya presiden, walaupun anaknya menteri, walaupun anaknya wali kota. Siapa wali kota Kediri? Siapa? Abu Bakar, Abdullah namanya. Abu Bakar itu Abdullah. Loh, saya kenal kok, panjenengan ngotot sih. Loh, ya apa sih gitu? Tak ajak ke rumahnya, ayo. Namanya Abdullah Abu Bakar. Abu Bakar itu ayahnya. Panjenengan bilang, "Pak Abu Bakar, siapa nyeluk bapakku?" Bingung dia nanti. Nah, sudah, lanjut. Maka orang nanti di hari kiamat ketika amalnya kecil, maka dia keturunannya siapa, dia anaknya siapa, dia di dunia punya jabatan apa, tidak akan menjadikan dia bisa naik ke surga yang paling utama. Kenapa? Amalnya sedikit. Sampai sini paham, Bu? Berarti Islam itu agama keturunan atau agama amal? Berarti kalau keturunannya orang baik tapi tidak pernah beramal, manfaat enggak? Tidak. Berarti panjenengan dibandingkan anaknya raja, bisa enggak panjenengan lebih mulia? Dengan cara apa? Taqiyuddin Al-Albani. Takwa itu jalankan perintah, jauhi larangan. Wes, sekarang begini. Saya akan sebutkan beberapa faktor. Faktor itu apa? Ya, Kediri. Faktor. Beberapa sebab, gitu aja ya, sebab. Beberapa sebab yang ketika orang kepingin beramal tapi ternyata tidak bisa. Niat di dalam hati dia kepingin amal, kepingin sholat tepat waktu. Dia kepingin ketika minum seperti ini, es teh begini, dia pengen ini, Pak. Jadi perlu dikasih ini, sehingga nanti ketika gelasnya basah itu tak angkat, tidak ngotori gamis. Dia pengen minum es teh, bismillahirrahmanirrahim. Ini isyarat, bismillah. Orang Arab bilang begini, Bu, al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat itu sudah ngerti dia. Tidak usah saya ngomong saya pengen es teh, tidak usah. Itu kalau wong cerdas ngono wis ngerti, dilungkas moro es teh dateng gitu ya. Itu kalau cerdas loh ya.
Maka di sini dipertaruhkan kecerdasan. Orang pengen minum, ibu-ibu sekalian, kepingin minum dia. Dari satu gelas yang akan dia minum, dia ingin mendulang pahala. Dia ingin mendapatkan pahala. Tapi dia tidak ngerti, minum ini bagaimana caranya biar dapat pahala. Dari bawahnya, atau diseruput pas tengahnya, atau disiramkan ke atas kepala, atau tak gerujukkan ke teman depan saya. Bingung dia, padahal dia kepingin beramal, padahal dia kepingin mendapatkan pahala. Nah maka nomor satu, tidak usah ditulis, oh, ini Imam Syafi'i semua kok ini. Tahu Imam Syafi'i itu bu, datang ke majelisnya gurunya yaitu Imam Malik. Semua sak masjid itu murid-muridnya Imam Malik itu senior semua. Senior itu yang ngaji bukan orang awam, yang ngaji itu ulama. Nah sementara semua yang ngaji itu bawa kertas, bawa pulpen, nulis. Imam Syafi'i tidak bawa kertas, tidak bawa pulpen. Tidak bawa kertas, tidak bawa pulpen. Maka panjenengan ini ya mirip-mirip Imam Syafi'i lah. Oh, bagus apa enggak Imam Syafi'i? Dibilang mirip Imam Syafi'i, oh segini dong. Ketika yang lain nulis, Imam Syafi'i ngapain bu? Gini. Dengerin lagi omongannya Imam Malik. Nanti mau salaman sama saya wedi kabeh. Kasih tahu sudah. Imam Malik ngomong lagi 1, 2, 3, 4 hadis, 1, 2, 3, 4 penjelasan. Yang lainnya nulis gedu, masukin pena ke tintanya, kemudian nulis gini-gini. Imam Syafi'i cuma gini tok. Ada tisu. Saya kesini tadi sudah gosok gigi, sudah mandi. Tadi berhenti di swalayan depan sana minum Milo dulu, iklan. Sudah. Imam Malik lihat, apa kata Imam Malik? Wallahi ya abad hadza. Ini anak kecil main-main ini. Nyesel saya ngangkat dia jadi murid. Sudah saya angkat jadi murid, mengurangi 1 jatah murid saya yang lain, dia masuk majelis saya guyon. Dibiarin sama Imam Malik. Oh mungkin hari pertama, ternyata hari kedua sama. Kok gak garing-garing idune ya. Hari ketiga sama. Imam Malik gak kuat, dipanggil, ta'al ya rajul, sini, panggil. Ditanya sama Imam Malik, ma fa'alt, kamu ngapain? Dibilang, aktub, nulis. Imam Syafi'i tanya, wa ma katabt, kamu nulis apa? Kata Imam Syafi'i, loh, yo yang panjenengan sebutkan mulai 3 hari yang lalu sampai hari ini saya tulis. Imam Malik tanya, nulis di mana? Nih. Pulpennya apa? Ini. Tintanya. Tintanya. Ini. Tintanya. Imam Malik tidak terima. Ketika Imam Malik tidak terima, dipanggil juru tulisnya Imam Malik. Katib, sini juru tulis sebelah saya. Kamu yang ngaku nulis pakai sini. Coba kamu baca mulai hari pertama sampai hari ketiga, apa yang kamu tulis dari tanganmu. Langsung Imam Syafi'i begini. Hari pertama, Imam Malik tanya, juru tulis sama. Dicek sama Imam Malik, delok tanganmu. Ya rodok tapi ya kok enak tulisan nih katanya. Hari kedua dibaca sama Imam Syafi'i, tek. Imam Malik tanya, juru tulis sama. Hari ketiga sama. Akhirnya mulai hari itu Imam Syafi'i menjadi murid kesayangannya Imam Malik. Dikasih kertas, dikasih pulpen, dikasih uang, dan jadi murid salah satu yang paling pinter. Nah itu sebabnya pinter bu, ndak nulis.
Saya ulang ceritanya coba. Imam Syafi'i nulis. Nulis. Kertasnya apa? Pulpennya jari. Tintanya coba panjenengan. Nanti saya tanya hadis yang tadi. Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Tulis. Ayo coba, cobaan. Tidak ketemu kalau kita ya. Nomor satu, apa yang menjadikan seseorang itu kepingin beramal tapi gagal? Nomor satu, ma'indahu ilm. Dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Sekarang kalau orang tidak punya ilmu, bisa sholat tidak? Bisa sholat apa tidak? Kenapa dia tidak bisa sholat? Tidak ngerti bagaimana harus sholat. Takbiratul ihram itu apa? Rukun sholat itu apa? Wajib-wajibnya sholat itu apa? Kemudian yang membatalkan sholat itu apa? Dia tidak faham karena tidak punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa sholat. Itulah kenapa, karena kita oleh Allah dituntut untuk beramal, sementara tidak mungkin ada amal tanpa ilmu. Karena itu menuntut ilmu hukumnya menjadi wajib. Berarti orang cari ilmu niatnya untuk diapain? Diapain? Lupa jenengan gini nulis ngoten niku. Kata Imam Syafi'i napa pripun? Begitu. Jadi tidak punya ilmu. Ketika dia tidak punya ilmu, kepingin minum, cara minumnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad minum? Ayo, bagaimana? Tak contohin. Insya Allah ini ilmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Nanti kalau saya meninggal, mudah-mudahan ini pahalanya mengalir. Tapi ya panjenengan duluan. Mosok saya duluan kan gak lucu. Ya apa lah, panjenengan mau kapan? Mau kapan? Ayo mau kapan? Loh, misalkan ditawari gitu loh, pengennya sampean dhisik jangan loh. Lah nanti kalau saya duluan yang ceramah siapa? Iya. Gantian. Betul gantian. Orang Arab itu Bu, lek nggudo itu apa? Ngerjain. Kalau ngerjain orang begini, kalau orang itu olahraga, makannya diatur, hidupnya disiplin, tidur jam sekian, bangun jam sekian, kemudian dia kan kepingin sehat, akhirnya panjang umur. Sama orang Arab dikerjain, ta'ish arba'ina tamut arba'ina sanatan ba'dan nas. Insya Allah kamu panjang umur, meninggal kamu 40 tahun setelah manusia habis. Menungso sak donya wis entek panjenengan seure 40 tahun. Purun. Lho tirose panjang umur. Nah, maka begitu. Jadi kedawan yo gak penak, kecendeken yo gak enak. Yang apa? Sedang lah. Sedang itu berapa? Rasul mengatakan antara 60 sampai 70. Nah, orang ingin minum seperti minumnya Nabi, dia kepingin, ya Allah, saya ingin minuman ini mendapatkan pahala. Saya ingin minumnya seperti Kanjeng Nabi minum. Saya ingin minumnya menjadi berkah. Saya ingin minuman ini menambah pahala. Saya ingin apa yang saya minum ini menguatkan untuk ibadah. Maka diniati minumnya seperti minumnya Kanjeng Nabi. Caranya begini Bu, dibaca Bismillah, diseruput sak seruputan. Durung wis iya. Lah ini ceramah kok di model tukul arwana ngene. Bismillah. Dijauhkan gelas yang alhamdulillah. Bilang lagi Bismillah. Alhamdulillah. Lagi lo Bismillah dulu, seruput lagi.
Bismillah, alhamdulillah, diletakkan. Jahenya kurang kental. Nggak tahu, ini bukan jahe emprit kayaknya. Nah ini tidak termasuk sunnah ini. Ngenyek minuman tidak boleh. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menghina makanan. Kalau suka diminum, kalau tidak suka ditinggal. Makanan sama, kalau suka dimakan, kalau tidak suka ditinggal. Jangan seperti kita, penasaran. Coba pas acara kemanten, makannya prasmanan. Ibu-ibu langsung hantasnya itu, tas yang dipegang itu diseni kresek. Biasanya sih paling ndak itu yang paling yo biasanya. Sudah itu tas masukin kresek. Khawatir kalau kemasukan kuah biar ndak tumpah. Capcay. Sebelah sana bakso datang sana. Sebelah sana lagi nasi goreng Prancis. Ada di Kediri ya. Kalau manten-manten kan gitu biasanya, nasi goreng Prancis ini. Sampai omah gak kena dipangan. Campur tadi sisi mulai capcay, bakso, nasi goreng Prancis. Nah, maka ibu-ibu sekalian, tidak akan bisa kita ini minum dengan cara minumnya Kanjeng Nabi kalau tidak punya Maka sebab orang itu gagal beramal nomor satu karena dia tidak pernah belajar. Itulah kenapa dalam agama Islam ayat yang pertama kali turun apa? Surat Iqra atau surat Al-Alaq? Wis bingung. Mau bacanya Iqra kok. Surat apa? Al-Alaq apa Iqra? Saya pernah kejadian di Kasembon. Tahu Kasembon tahu? Kota metropolitan Kasembon Raya itu. Yang kalau panjenengan mau ke Malang kan mesti lewat Kasembon itu ya. Untungnya ini masjid tidak boleh promosi saya. Coba gak tak promosi no warungnya umikku ini. Jangan keras-keras, masjid tidak boleh. Sudah iktikaf bulan Ramadan. Ketika iktikaf, saya ceramah subuh. Habis ceramah subuh, saya masuk ke kamar saya, tempat saya iktikaf. Diketok sama salah satu jamaah iktikaf. Tok tok tok, Ustadz boleh masuk enggak? Saya tanya siapa, disebut nama. Terus saya tanya ada perlu apa? Saya mau istirahat, saya bilang, karena semalaman kita enggak tidur, terawih malam segala macam, baca Quran segala macam. Dibilang ada yang penting Ustadz. Nah, masuk aja, masuk dia. Terus dia bilang begini, Bu, Ustadz tadi mohon maaf salah sebut. Ustadz bilang surat yang pertama kali Allah turunkan itu surat Al-Alaq. Itu salah Ustadz. Kerasa wis. Bagus terus no. Saya ngantuk malih gak ngantuk, malih semuangat saya. Bagus iki. Tak pangan isu-isu sampean. Surat apa? Ustadz bilang Iqra. Ustadz bilang Al-Alaq Ustadz. Loh yang betul apa? Iqra. Ya Allah, saya salah. Salah Ustadz. Coba tolong ambilin Al-Quran. Ambil dia Quran. Cari surat Iqra. Coba cari dia. Buka Quran, cari Iqra gitu. Tidak ketemu Ustaz. Mungkin cetakannya tidak sama. Cari Quran yang lain. Cari dia Quran cetakan Madinah. Wah, buka. Anda ekspresinya sama kayak saya ya. Masya Allah. Ini bukan cuma terjemah suara loh. Sa-ekspresi bisa sama. Masya Allah. Panjenengan mau ikut sama saya kemana-mana gitu mau? Mau. Wah bahaya. Sudah. Dibuka lagi sama dia, ambil Al-Quran Madinah, buka Iqra, cari, tidak ketemu Ustaz. Coba Quran satu lagi. Terjemah Departemen Agama Indonesia yang warna coklat. Buka Quran terjemah Indonesia warna coklat itu. Halaman terakhir daftar isi. Tidak ketemu Ustaz surat Iqra. Ya apa sih? Antum apa ana yang salah? Antum Ustaz. Wah antum tapi keliru aja. Sekarang coba antum cari Al-Alaq, saya bilang cari dia Al-Alaq. Wah ini ketemu Ustaz. Quran satunya ketemu Ustaz.
Quran satunya ketemu Ustaz, antum baca, buka sama dia, krek, lu ikrok podo Ustaz, tak kira bedo katanya. Lah inilah repot manusia ini. Ini semangat menyalahkan orang lain, mengalahkan ilmu. Nah, maka itulah hadirin kenapa surat yang pertama kali turun itu Al-Alaq. Awal ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh apa? Baca. Itu jendelanya apa? Kalau mau baca dapat kalau punya ilmu bisa beramal. Itu nomor satu. Berarti nun sewu nggih Pak, Bu, yang usianya nampaknya sudah sepuh, yang merasa kok nampaknya usia saya ndak lama lagi, itu sering-sering datang ke majelis ilmu supaya terus semangat istighfar, supaya terus semangat ibadah. Saya punya temen waktu di Libya dulu, itu rajin sholat tahajud, dan tahajudnya bukan tahajud main-main, tahajud serius. Kalau kita paling istiqomah telung rokaat witir, iya, itu pun lah iyo. Ini muka-muka ndak kabeh iki. Oh ngenyek, memang ngenyek. Oh. Panjenengan ya? Panjenengan berapa rokaat? Jangan dijawab wis timbang dogoro ya, nanti dosa. Sudah, serius. Setengah 2 malam sampai jam 3, kadang-kadang sampai jam setengah 4 berdiri. Afdhalus salat tulul qunut, salat yang paling baik yang berdirinya panjang. Sudah, istiqomah tiap malam, Bu. Saya penasaran ini apa rahasianya anak ini ya. Dalam keadaan kita mahasiswa yang usianya masih usia ya 17, 18, 19, 20-an itulah ya. Sudah, tapi kok bisa istiqomah? Ternyata Bang, zaman dulu belum ada handphone begini kan? Smartphone begini belum ada. Handphonenya itu paling Nokia 3310 yang kalau ada anjing itu sambil baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun gitu. Iku ndak eman HP nih, melayu serapopo ya gitu ya. Nah gitu sudah. Zaman itu pakai Walkman, tahu Walkman yang dimasukin kaset itu, cetek krek, lek baterai entek mulai ngiung 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 bulet beliut ya, kalau baterainya habis ya. Setiap mau tidur, ini teman saya dengerin ceramah keutamaan sholat tahajud dari seorang syaikh yang dia simpen kasetnya sebelum mau tidur, disetel, krek, ditaruh sebelah telinga. Keutamaan sholat tahajud, Allah mencintainya, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kepadanya tempat-tempat yang mulia, Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak terduga, semua yang dia cita-citakan oleh Allah dikabulkan. Ketika mau ilmu, malamnya bangun enggak? Bangun. Kenapa? Ilmu itu nyemangati. Lah ngoten nggih ya? Ilmu itu apa? Nyemangati. Panjenengan kalau dengar ceramah tentang sodakoh, kira-kira langsung sodakoh enggak? Iya, terpancing. Sedekah itu bukti cinta kepada Allah, sedekah itu bukti iman kepada Allah. Orang yang sedekah diganti 10 kali lipat paling apes, paling minim 10 kali lipat. Banyaknya 700, banyaknya lagi tidak terhingga. Akhirnya penter dijual berharap Pajero. Gak balik-balik Pajero nih. Penter saulan gak balik, rongulan gak balik. Tapi intinya apa? Setelah mendengarkan ceramah tergugah untuk apa? Sedekah. Nah, kalau panjenengan tergugah sedekah, Bu, ini kami dengan teman-teman saya dakwah organizer sedang bangun masjid. Masjid kecil, masjid kecil. Tapi posisinya strategis di tengah-tengah kampung Inggris. Panjenengan tahu kampung Inggris sekarang? Tidak seperti dulu. Kampung Inggris sekarang itu panjenengan lihat, perempuan pakai rok sekian itu udah biasa, kayak sambal pecel sudah. Serius. Bahkan sekarang ada penginapan yang disewakan per 4 jam. Belajar bahasa Inggris ini. Yes no. Gak ngerti ya?
Bahkan ada penginapan yang disewakan cuma 1 jam. Terus ngapain nginep 1 jam itu? Belajar bahasa Inggris tadi loh. Yes and no. So ikut dok. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Masjid. Masjid. Panjenengan ketawanya yang loh tambah banter ya Allah. Bu, alon-alon. Panjenengan praktekin ngapain? Sudah? Dan sekarang Bu, insya Allah rencana ke depan kampung Inggris itu menjadi tempat bukan cuma edukasi, tapi apa? Wisata, edukasi. Maka mulai sekarang orang-orang itu rebutan bangun kafe, dan kafenya keren-keren. Dalam keadaan anak di kampung Inggris itu jauh dari orang tua, betul apa enggak? Ada yang dari luar pulau, kan begitu? Dari luar kota, dari luar kabupaten, jauh dari orang tua, minim pengawasan. Nah kalau kita biarkan, kita tidak bikin masjid yang keren, yang ramah anak, ya wis, kita nyerah untuk ditembak, tembakan rapopo tak mati ya. Nah maka kita sedang bangun masjid di kampung Inggris. Itu estimasi biaya 753 juta, tidak sampai 1 miliar, kecil. Tapi kita mau bikin masjid yang indah, sehingga anak-anak yang ngelihat itu kepingin masuk. Soundnya keren, masjidnya cantik, karpetnya bagus, AC, tempat wudhu, kamar mandinya bersih. Supaya apa? Nggak kalah saing sama yang kepingin maksiat, betul nggak? Nah maka nanti kalau panjenengan mau urun sodakoh, wakof, kita nggak minta banyak-banyak. Kita bikin program wakof sekeping bata. Kenapa? Sekeping bata. Satu kepingnya cuma 8.000. Satu kepingnya berapa? 8.000. Panjenengan ngasih 10.000, tak susui 2.000. Mana uang saya? Loh, masa hilang aja gini? Masjid loh ini. Nah maka itu, atau karena pagi hari ini kita tidak bawa tim banyak, cuma bawa beliau berdua untuk kamera saja, maka bisa transfer nanti. Saya sendiri tidak hafal nomor rekeningnya. Nanti cek di fanpage Instagram atau Facebook Sayap Dakwah Organizer. Sayap Dakwah Organizer Wakof Sekeping Bata. Kenapa cuma 8.000 Ustadz? Supaya yang kepingin beramal dalam keadaan ekonomi minim tetap bisa. Tapi kalau yang kaya 8.000 gak isin mbek malaikat ah. Masa soge 8.000 jari malaikat piro Mas? 8.000. Le jantungmu regane piro? Dindek jantunge ya ojo. Tak tambah 2.000 gandep 10.000. Tandek jantungmu ya ojo 15.000 tandek jantungmu. 200.000 tandek. Wong soge kudune 300 juta gitu. Amin. Sudah, yang kedua, sebab gagal beramal yang kedua. Nomor 1 karena tidak punya Nomor 2 karena apa Bu? Taswif. Taswif itu apa? Kalau kami orang Malang bilangnya itu kok ke. Apa kok ke? Engkok disik, dilut engkas, mari ngene, engko ae. Apalagi? Ayo teruskan sampai jam 8 enggak apa-apa. Ayo monggo. Nanti bahasa Inggrisnya apa? Oh, panjenengan yang ngerti bahasa Inggris loh, masya Allah. Next time jadi masya Allah. Panjenengan guru bahasa Inggris jangan-jangan. Sudah, taswif itu karena apa? Ada beberapa sebab. Orang ketika ingin beramal, ketika ingin tobat, ketika ingin sedekah, panjenengan buktikan kalau tidak percaya. Pulang berangkat ke masjid, ngantong duit 100.000. Ini kalau tak tiup
jadi duit temenan ini. Tapi saya tidak mau, nanti dikira saya wali. Kan ya mali takut saya ya. Dikira nanti Dimas Kanjeng taat pribadi saya. Di kantong, seret. Mana kantongnya? Kantong. Niat di sini. Nanti ketemu Pak Ribut, ada yang namanya Ribut? Tidak ada, alhamdulillah. Nanti ketemu Pak Ribut, teman saya SD namanya Pak Ribut, tak kasih 100.000 karena teman saya yang satu itu kesian, kerjanya kurang bagus, sementara dia punya anak yang masih sekolah. Udah kantong. Sampai masjid tidak ketemu Pak Ribut. Cari di tempat parkir ndak ada, di toilet ndak ada, di mana lagi? Waduh, waktu saya habis. Di mana lagi? Ini sore solongan, golek irene, ribut, ndak ada gitu, Pak Ributnya ndak ada. Terus apa? Panjenengan bilang, alawis bawa pulang dulu. Nanti lain kesempatan kalau ketemu Pak Ribut tak berikan. Tapi ingat ada kata apa? Nanti. Bawaan pulang 100.000. Jadi apa? Gas LPG, gula sak kilo, kangkung sak iket, pindang sak besek, balik-balik kari 5.000. Katanya tukang sayur apa alam, Mbak 5.000 menisan kerupuk. Iya wes kerupuk. Entek. Besok lusa ketemu Pak Ribut, angen-angen. Loh, Ribut. Piye Bud, sehat? Sehat. Anakmu piye Bud? Ora apa-apa, nek di omah. Oh, iso mangan sih Bud? Iso, ya wis ora apa-apa, sing penting iso. Jadi sedekah? Ndak jadi. Panjenengan tahu di zaman Nabi Muhammad pernah cerita orang yang sedekah 3 kalinya, ya apa ya? Orang pernah sedekah 3 kali, ketiga kalinya keliru kabeh. Dia keluar rumah sore, nazar. Panjenengan tahu nazar ya? Nazar itu berarti hukumnya apa? Wajib. Aku nazar, ini sedekah. Saya sedekahkan kepada orang yang pertama saya temui. Wes, ketemu siapapun pertama kali keluar rumah, sedekah buat dia. Ketemu laki-laki, Mas, sedekah, seret. Selesai, lego hati ini. Alhamdulillah bisa sedekah. Pulang dia. Besok pagi di pasar rame. Tadi malam pencuri dapat sodako. Loh, jangan-jangan saya yang nyedekahkan ini. Ditanya, bagaimana ciri-ciri pencurinya? Tinggi, hitam, rambutnya keriting. Alah tepak wis. Maling kok tak sodakoi. Nyesel dia. Kenapa saya sedekah kepada pencuri? Akhirnya karena dia merasa menyesal, dia nazar untuk yang kedua kalinya. Nanti malam saya mau sedekah lagi dengan jumlah yang sama siapapun yang pertama kali saya temui, saya sedekah buat dia. Ketemu perempuan, alhamdulillah, gak mungkin maling. Mau perempuan kok maling? Ada? Mosok menek pageri wong itu aman ini perempuan, Mbak. Nah, sodakoh Mbak, matur suwun Pak. Nggih. Pulang dia tenang dalam hati, alhamdulillah saged sodakoh. Besok pagi di pasar rame, dibilang apa? Al-barihah baghiyatun yusaddaq alaiha. Tadi malam ada, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum, pelacur dapat sodakoh. Allahu akbar, mosok aku maneh, katanya dia. Ya apa ciri-cirinya? Tinggi, putih, cantik, rambutnya panjang sak sikil. Betul. Ya Allah, mosok 2 kalinya semua salah. Wes, kata dia, terakhir nanti malam saya mau nazar lagi. Siapapun yang pertama kali saya temui, saya kasih sedekah saya. Mudah-mudahan malam ini tidak salah. Keluar rumah ketemu laki tua pakai tongkat tuh. Aman.
Mencuri ndak mungkin. Zina, ska amper blas. Sip pas. Seweneng dia. Mbah, sedekah. Nggih, matur suwun. Pulang dia, seneng mengalahkan hari pertama, mengalahkan hari kedua. Ndak mungkin salah. Ternyata besok pagi di pasar rame. Apa? Al-bariha al-ghani yutasaddaq an. Tadi malam ada orang paling kaya sak kampung dapat sedekah. Allahu Akbar. Malam pertama pencuri, malam kedua pelacur, malam ketiga orang kaya disedekoi. Dia mikir wes lah gak mana wes torok iki keliru terus benbengi. Apa kata Rasulullah? Dan sedekahnya dia 3 malam tidak pernah salah. Malam yang pertama boleh jadi pencuri itu ketika mendapatkan sedekah dia tidak jadi mencuri, dapat 2 pahala, pahala sedekah dan menghindarkan orang dari perbuatan dosa. Malam kedua dia sedekah kepada seorang pelacur, tidak salah, boleh jadi dengan sedekahnya dia tidak jadi menjual diri, dapat pahala sedekah, dapat pahala menyelamatkan orang Islam dari perbuatan dosa. Malam ketiga apa? Sugih. Apa kalau sugih? Itu bismillah dulu 3 kali. Jawil, jiwit, iya enggak? Malam ketiga orang kaya, dibilang apa? Boleh jadi itu orang kaya pelit, sehingga dengan sedekahmu dia merasa apa? Merasa tercambuk, tersindir, tercubit, apa lagi? Kurang banter mbah sentuh, medhi tok sentuh, gebok ae lah wis bok ini. Wong medhi iki gak usah disentuh, pak ini. Tersentuh. Kenapa dia tersentuh? Loh aku kaya, kok malah dapat sedekah. Maka 3 malam itu sedekahnya dia tidak pernah salah. Nah berarti sebab gagal beramal yang kedua, mana panitia? Sampai jam berapa ini Ustaz? Lah antum jangan bilang lanjut. Saya nunggu WA dari Bu Lutfi aja. Monggo Bu Lutfi. Kalau Bu Lutfi bilang lanjut, insya Allah lanjut. Bu Lutfi bilang berhenti, saya pulang. Puri saya. Ustadz kok purian? Maka jangan sampai nunda amal. Panjenengan tahu ada cerita lagi. Orang mau tobat, mau tidur, habis maksiat, na'udzubillah, habis zina. A'azzanallahu wa iyyakum. Terus ketika mau tidur, dia mikir, ya Allah kok dosa besar yang saya lakukan. Mau tobat lah. Tapi malam, mandi capek, dingin. Besok aja sekalian sholat subuh. Saya mandi, saya sholat 2 rakaat sholat sunnah tobat di rumah. Setelah bersih saya berangkat ke masjid, nunda tobat. Besok pagi tidak sempat ke masjid, diangkat ke kuburan. Ada yang begitu? Ada apa enggak? Apa masalahnya dia menunda tobat? Taswif nanti dulu. Sholat, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, zuhur lah waktunya dawa sampai asar. Ibu-ibu ini biasanya Pak, bapak-bapak ini masya Allah kowe ini. Bapak-bapak ini denger azan, cepet. Ibu-ibu denger azan, Allah ngeliwat sih. Denger azan, setrika kurang luru. Denger azan, Allah kompores kadung murum mata ini mana kok yo males. Denger azan, Allah saya penak mapan. Ya nanti mapan terus sampai ditutupi papan sampean. Amin ya robbal. Lu kok amin ya apa sih? Sudah dibilang sama ibu-ibu tadi, denger azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditunda. Nanti zuhur kan sampai asar, 11:30. Kecepetan kok sregep peram diwasne tonggo ra pantes. Jam piro? Yongko lah jam-jam 2:15, 2:30. Sudah. Sambil dia nunggu sambil dia nunggu semangat sholat, ternyata malaikat maut tidak bisa kompromi. Apa sebab dia gagal beramal?
Sampai sahabat Nabi mengatakan, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsait fala tantadirus sabah. Kalau kamu di waktu pagi jangan menunda amal sampai sore. Kalau kamu di waktu sore jangan nunda amal sampai pagi. Kenapa? Boleh jadi besoknya datang kita yang oleh Allah sudah diwafatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Syafi'i mengatakan semangat itu seperti angin. Semangat itu seperti apa? Angin. Ketika dia selesai bertiup dan Anda tidak naikkan layangan Anda, udah hilang itu angin, tidak bisa balik. Maka seperti itulah semangat. Ketika posisi sedang sehat, sedang kuat, sedang semangat, sedang longgar, apalagi semangat, sehat, kuat, longgar, kaya, sempat, maka cepat-cepat amal. Maka Rasul bilang manfaatkan 5 sebelum. Salah satunya apa? Hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, sehatmu sebelum lapangmu sebelum, apalagi kurang satu, mudamu sebelum tuamu. Coba yang sepuh kuat berdiri sholat tahajud 1 rakaat 1 juz. Ojo yang sepuh sing nome mewek. Panjenengan mau tak cerita nih, kami di Kasembon sana, Bu. Itu kalau Ramadan 10 hari terakhir itu sholat terawihnya 2 kali. Ba'dal isya terawih, malam jam 1 terawih. Nah, yang jam 1 malam itu imamnya dari Kota Batu. Antum cari di YouTube, Ustadz Zain Abu Kautsar. Gini suaranya, Ar-Rahman. Yang seperti itulah, kira saya gak iso nggak itu. Tadi enak, yang al-imam tadi, masya Allah. Sudah, itu pernah ada. Saya tidak usah nyebut nama, tidak usah nyebut tempat, karena ini live televisi. Saya khawatir ada yang salah. Coba cuma live Samara FM gitu sih lumayan. Sudah, pemain bola terkenal. Kentol sak mini, Bu. Amin ini kentol, Bu. Iki bingung sampai lihat iki kentol apa pupu iki. Kentol. Itu sholat, coba kamera ditinggikan. Dia sholat. Sini tembok. Sini apa? Tembok. Dia sholatnya gini. Senden tembok. Padahal pemain bola nasional, top, mainnya top, tendangannya banter. Ketika imamnya sudah mulai panjang, mulai gini, Bu. Besok ndak datang lagi. Ada teman saya anak Kediri sini, teman ngaji sama saya. Ya masih muda, keker, wah, mainnya gym, bukan jin. Lo kok jin ya apa sih? Gym, fitness. Oh jin kok wakil, dicuriti jin. Astagfirullahaladzim, Ustad. Nah kok jin? Astagfirullah. Panjenengan awas kualat loh nanti. Enggak, doakan sehat walafiat, amin. Sudah, badannya keker, rukuk. Sudah selesai kan? Ayatnya selesai, rukuk dia. Allahu Akbar. Rukuk gini. Waktu berdiri bunyinya apa? Sami'allahu liman hamidah. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Kejadian, tidak tahu mana anaknya datang enggak. Itu bukan sami Allahu liman hamidah. Apa berdiri? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Maringin nih sujud. Coba bayangin, itu padahal masih muda, apalagi kalau sudah sepuh, kekuatannya berkurang. Yang sepuh coba, kacamatanya ketinggal, bisa baca Al-Quran? Tidak bisa. Maka mumpung meripat masih jelas, ayo banyak-banyak baca karena apa? Nanti itu bahaya. Nantinya datang panjenengan yang sudah tidak ada, kita yang sudah diwafatkan oleh yang ketiga. Maka jangan sampai
nunda amal. Nomor 3, apa sebab orang gagal beramal? Nomor 1, tidak punya. Nomor 2, mengatakan nanti dulu, kok ke nanti, next time. Wow, time spellingnya. Yang terakhir apa? Salah lekmu koncoan. Apa? Oh, itu kan bahasa Indonesia. Oh, ini enggak ngerti saya khawatirnya nanti. Ngerti bahasa Indonesia? Mbah ki Ustaz sopo ngenyek tok kan, Bang. Salah apa? Salah teman. Ada enggak, Bu, orang mau sholat malu sama temennya? Saya punya contoh itu. Kami punya teman di Surabaya, pemain band terkenal sak Surabaya. Ketika dia mulai tobat, mulai ngerti wajibnya sholat, mulai ngerti orang itu kalau tidak sholat Allah akan murka. Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang bikin kamu masuk neraka saqar? Karena aku dulu waktu di dunia tidak mulai pengen sholat. Anda tahu kalau sholat kemana? Ngomong sama temennya pengen buang air. Sebentar ya, perut gak bersahabat, mau ke belakang dulu. Loh, kenapa kok gak berani ngomong mau sholat? Sama temennya diketawain, sholat lu, cemen banget lu, ngapain sholat? Buat apa sholat? Ah, kayak orang apa aja, kita ini keren, gak usah sholat, kita bebas, free. Akhirnya malu sholat. Kenapa dia malu sholat? Salah pergaulan. Ada lagi orang, maaf ibu-ibu ya, saya sebut boleh apa enggak, Bu? Boleh apa enggak? Nanti tersinggung. Boleh? Ibu-ibu yang suka senam pakai legging yang karena siapa rata-rata? Rata-rata karena siapa? Temen. Kalau ndak sama malu. Lu mosok temenku pakai legging ketat yang kalau disobek dikit keratak, katut kabeh itu loh, itu langsung krek. Saking hebatnya dia punya relief tubuhnya itu loh, ukiraniku pas. Kenapa dia begitu? Rata-rata karena siapa? Teman yang mau pakai jilbab, tidak berani pakai jilbab. Kenapa? Nanti kalau saya pakai jilbab teman saya bilang apa? Nanti kalau saya pakai jilbab teman saya bilang saya sok suci. Mama Dede, gitu orang-orang dipanggilnya. Biasa temen tidak pakai jilbab, mora-mora datang pakai jilbab, pakai gamis seperti ibu-ibu cantik, rapi, bersih, nutup aurat. Temennya datang, curhat dong ma. Loh, lah mbok kira Mama Dede tak aku iki. Akhirnya apa? Besok copot maneh. Iya apa enggak? Nah, maka yang ketiga, orang itu gagal beramal karena salah pergaulan. Panjenengan tahu dalam surat Al-Kahfi, ini penutup, wis Bulutfi sabar. Ini penutup. Apa Allah katakan untuk Kanjeng Nabi Muhammad? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Apa Allah bilang? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sabar duduk bersama orang yang gemar zikir. Saya mau tanya, manusia paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Itu pun oleh Allah diperintahkan untuk duduk bersama ahli zikir. Kenapa? Saking pentingnya pergaulan. Sampai Allah katakan apa? Allah firmankan apa? ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Melengos. Ngerti melengos? Apa bahasa
membuang muka, tidak memandang, melengos. Ini ahli zikirnya di sana, ternyata saya noleh sana. Itu sama Allah dilarang. Sekedar memalingkan pandangan tidak boleh. Terus Allah bilang apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kumpul sama orang yang tidak pernah zikir. Kenapa? Wattaba'a hawa. Akhirnya senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Kepengen pakai legging, kepengen buka jilbab, kepengen ninggal suami, kepengen gak ngerumat anak, mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Akhirnya urusannya dia rusak. Kenapa? Karena kumpul dengan orang yang tidak rajin zikir. Nah, maka panjenengan kumpul di tempat ini insya Allah sudah benar, sudah bagus, masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Nanti semuanya yang hadir, yang menyaksikan lewat Madani TV, yang mendengarkan lewat Samara FM, kita doakan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan sudah tobat nasuha, dalam keadaan husnul khatimat. Ini masih ada 3 lagi. Insya Allah 6 tahun berikutnya ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pertemuan di pagi hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini, yang datang dalam keadaan sakit oleh Allah diberikan kesembuhan. Amin. Yang datang dalam keadaan membawa cita-cita dan harapan oleh Allah dimudahkan. Amin. Yang datang dalam keadaan terlilit hutang, kita doa kepada Allah yang Maha Kaya, semoga Allah memudah. Amin. Yang datang dalam keadaan belum memiliki pasangan, kita doakan semoga Allah berikan pasangan yang saleh dan salihah. Amin. Yang datang dalam keadaan belum punya keturunan, kita doakan semoga Allah berikan kepadanya keturunan yang salihin dan salihat. Yang datang dalam keadaan punya cita-cita haji dan umrah, kita doakan bersama-sama kepada Allah semoga Allah berikan untuk dia haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semuanya oleh Allah dikaruniai istiqomah. Amin. Dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan sudah bertobat taubatan nasuha. Amin. Dan Allah karuniakan kepada kita semua kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya ibu-ibu ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mungkin guyonnya keterlaluan ya. Ibu jilbab ungu, Mbah Putri, mohon maaf ya kalau ada salah-salah, ngomongnya kasar, bercandanya keterlaluan ya. Semuanya juga yang di depan sebelah sana, bapak-bapak juga Pak ya. Karena apa pentingnya? Setelah pisah ini belum tentu ketemu lagi. Nah, kalau memang nanti setelah ini kita tidak ketemu, entah panjenengan duluan atau saya duluan, mudah-mudahan di akhirat tidak ada tuntutan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ada satu doa yang digunakan untuk menghapuskan dosa selama majelis. Jadi panjenengan melakukan dosa apapun di majelis, oleh Allah dosanya diampuni. Dengan doa apa? Doa kafaratul majelis. Jadi keutamaan kafaratul majelis itu menjadikan dosa-dosa kita selama duduk di majelis oleh Allah diampuni. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.